Menarik sekali persendaran yang terjadi, kita lihat. Oh, pelanggaran rupanya. Ini dia kecepatan lagi yang memberikan sebuah crossing. Nyaris saja Dewa. Laga matchday kedua grup B antara Persib Bandung lawan Dewa United berlangsung menarik dan memanas. Iya, Persib tetap menjadi tuan rumah di ajang Piala Presiden 2025-2026 setelah di laga sebelumnya harus kandas di tangan Port FC dengan skor 2-0. Tentu, kemenangan menjadi harga mati sebelum laga. Namun, Bojan tidak akan berharap banyak tentang turnamen pramusim ini. Alasannya adalah, perubahan besar-besaran di tubuh skuad Maung Bandung musim ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bojan Hodak untuk menyatukan chemistry di paruh musim ini. Dan itu terlihat di laga perdana para pemain belum bisa menjalin kerjasama yang baik. Bojan Hodak menyampaikan sebelum laga, turnamen pramusim ini tidak akan menjadi prioritas utama. Dirinya tidak akan menekan anak asuhnya tampil habis-habisan. Pasalnya, korban cedera yaitu Jupe dan Sadil di laga perdana menjadi contohnya. Sebelumnya, 8 asing Persib sudah gabung latihan. Terbaru, bek Persib Julio Cesar sudah hadir dan ikut rombongan skuad. Iya, kemenangan di laga sore ini perlu dimaksimalkan meskipun persiapan yang begitu mepet dan turnamen ini kata Hodak tidak ideal. Iya, di laga penentuan ini Persib menurunkan starting 11 yang berbeda dibanding di laga perdana kemarin. Di penjaga gawang ada Adam Perzibek, sementara itu, untuk centerback Bojan menempatkan duet Patricio dan Dewangga. Untuk bek sayap kiri ada Zalnando dan di kanan ada Febri Haryadi. Memasuki lini tengah Bojan memasang Luciano, Mark Locke dan William, ketiganya akan Spartan di lini tengah. Untuk sektor lini depan ada Zulkifli, Ferdiansyah dan Ulilam Baros. Persib di laga ini memakai jersey berwarna putih, sementara Dewa United berwarna hitam. Sejak peluit babak pertama dibunyikan Persib langsung tampil menekan. Namun, pertahanan Dewa United yang dijaga Nick Kuipers dan kolega bisa meredamnya. Sebaliknya, Dewa United yang menurunkan pemain terbaiknya langsung memberi respon dengan menguasai jalannya pertandingan di 10 menit awal. Tensi pertandingan terus meningkat, Dewa United yang berambisi meraih kemenangan mengambil inisiatif menyerang namun pertahanan yang dijaga Patricio dan Dewangga berhasil menggagalkannya. Sebaliknya, Persib bukan tanpa peluang, tendangan dari luar kotak penalti William Baros hampir berbuah gol namun masih menyamping. Drama panas tersaji di menit 18, pelanggaran keras Casio kepada Zulkifli berbuah kartu merah. Dalam tayangan ulang terlihat sikutan Casio menyangkut di leher Zulkifli. Bermain dengan 10 orang tak membuat Dewa United mengendorkan serangannya. Justru semakin memborbardir pertahanan Persib. Peluang Persib kembali lahir dari tendangan bebas Luciano namun masih menyamping. Persib terus digempur Dewa United lewat serangan cepat, beberapa kali Adam Perzibek menyelamatkan gawangnya. Hingga menit ke-43 tidak ada gol tercipta, namun Persib masih punya peluang dengan keunggulan pemain. Jika hasil ini bertahan atau justru Persib kembali unggul bisa jadi ada harapan untuk lolos ke babak selanjutnya. Jelang Persib Bandung versus Dewa United, Bojan Hodak dipusingkan satu hal ini. Setelah beristirahat sehari, Persib Bandung kembali melanjutkan perjuangan di Piala Presiden 2025 menantang Dewa United yang berlangsung malam tadi. Pertandingan ini menjadi kelanjutan dari proses adaptasi dan pembentukan kekompakan tim yang kini diisi banyak wajah baru. Sebelumnya, klub Tanah Pasundan itu takluk 0-2 dari wakil Thailand Port FC. Pelatih Bojan Hodak sejak awal telah menegaskan dirinya tidak ingin memberikan tekanan berlebihan kepada para pemain di turnamen pramusim ini. Dengan persiapan yang tergolong minim, Hodak memilih untuk fokus menjadikan Piala Presiden sebagai ajang penting dalam membangun kekompakan serta ritme permainan tim. Kontra Port FC, hampir seluruh pemain Persib mendapat kesempatan tampil. Beberapa pemain muda juga diberi kepercayaan untuk tampil di laga tersebut. Hodak mengaku puas karena mereka bisa merasakan atmosfer pertandingan kompetitif, meski hasil akhir belum sesuai harapan. Di pertandingan kemarin, banyak pemain muda yang dimainkan, pertandingannya tidak buruk, tapi pada akhirnya ini soal pengalaman. Pengalaman itu terlihat dari bagaimana kami kebobolan gol pertama dan kedua. Itulah hal yang perlu kami perbaiki, ujar Hodak. Sebelum laga melawan Dewa United, tantangan baru muncul. Persib dipusingkan dengan kondisi kebugaran para pemain. Yang paling disorot adalah cedera yang dialami bek Jupe, sapaan akrabnya,
dipastikan absen karena mengalami patah pada 2 ruas tulang rusuk kiri usai laga melawan Port FC. Belajar dari insiden tersebut, Hoda menyadari pentingnya menjaga kebugaran para pemain di tengah jadwal padat dan kondisi fisik yang belum sepenuhnya ideal. Pertama, saya harus lihat siapa saja pemain yang selamat dari pertandingan kemarin, siapa saja yang memiliki kendala pada kebugaran dan siapa saja yang masih butuh pemulihan. Setelah itu baru kami bisa putuskan siapa yang akan bermain di pertandingan berikutnya, ujarnya. Bukan hanya Jupe, Persib juga harus kehilangan beberapa nama penting lainnya. 2 pemain muda, Robi Darwis dan Kakang Rudianto, sedang bergabung bersama Timnas Indonesia. Sementara Deddy Kusnandar dan Rezaldi Hehanussa masih dalam tahap pemulihan cedera. Pemain asing anyar, Ramon Tank, baru saja tiba, dan Julio Cesar dijadwalkan bergabung dalam 2 hari ke depan. Jika melihat hasil pertandingan kemarin, tentu tidak senang, tapi kami bermain lebih baik dari lawan. Jangan dilupakan juga kami kehilangan 6 pemain. Ada 2 yang bergabung dengan tim nasional, Deddy dan Rezaldi yang masih dalam fase recovery setelah cedera, Ramon baru saja tiba dan Julio Cesar karena dia baru akan bergabung 2 hari lagi, jelas Hoda. Hoda menegaskan tim yang diturunkan di Piala Presiden ini belum mencerminkan kekuatan utama Persib. Ia mengakui akan terus melakukan eksperimen, terutama dalam meramu formasi serta membangun chemistry antar pemain yang sebagian besar merupakan wajah baru musim ini.